Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan anjak piutang. Pertama, pengertian perusahaan anjak piutang. Anjak piutang adalah aktivitas penagihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan pengingat sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut DJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembayaran jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjual piutang atau klien agar segera menerima pencarian dari dana yang pernah dipinjamkannya. Adapun pengertian lain dari anjak piutang adalah sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan yang berlaku adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Yang berikut ada dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdana. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang meresmikan anjak piutang atau factoring sebagai salah satu usaha pembiayaan. Pasal tersebut kemudian diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 125 KMK 031 tahun 1988 tentang keuntungan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selain dua peraturan di atas, terdapat beberapa dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu yang pertama, Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang perbankan. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan nomor 458 KMK 017 tahun 1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang terakhir, Peraturan Presiden atau PP nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Yang berikut ada manfaat anjak piutang. Jadi teman-teman, manfaat anjak piutang itu ada 4. Yang pertama, melancarkan arus kas perusahaan. Yang kedua, memindahkan resiko ke pihak anjak piutang. Yang ketiga, mempercepat proses produksi dengan terbayarnya anjak piutang. Yang keempat, mengalihkan tugas penagihan. Yang berikut ada keuntungan dan kelemahan perusahaan anjak piutang. Jadi yang pertama, ada keuntungan dari perusahaan anjak piutang. Yang pertama, dapat menurunkan biaya produksi karena pembayaran menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan daya saing dunia usaha. Yang ketiga, cepat mendapat cash atau instant cash. Yang kelima, kontrol piutang yang lebih aman. Yang berikut kelemahan anjak piutang. Jadi teman-teman, kelemahan dari anjak piutang tersebut adalah apabila klien atau nasabah bermasalah dalam hal pembayaran atau pelunasan tagihan, maka kreditur dapat mengalami kerugian karena kedudukan sebagai kreditur konkurensi sehingga memungkinkan nasabah untuk membayarkan tagihannya secara penuh. Yang berikut ada jenis-jenis anjak piutang. Jadi teman-teman, jenis-jenis anjak piutang ada 7. Yang pertama, full service factoring. Jadi, full service factoring adalah perusahaan anjak piutang bertipe full service, menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan, invoice, sampai penerimaan dana dari debitur. Full service factoring juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit atau bad debt. Yang kedua ada resort factoring, adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring.
Akan tetapi, Resor Factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debits. Yang ketiga, bulk factoring. Bulk factoring adalah jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Yang keempat ada maturity factoring. Jadi, anjak piutang satu ini berbeda dengan jenis-jenis anjak piutang sebelumnya. Perusahaan anjak piutang penyedia maturity factoring hanya bertindak sebagai pengawas dan penata administrasi dan pelindungan kredit saja. Seluruh aktivitas teknik penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima, agensi factoring. Agensi factoring adalah jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Yang keenam ada invoice discounting factoring. Adalah perusahaan anjak piutang yang menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Yang ketujuh ada undisclosed factoring. Adalah perusahaan anjak piutang tanpa penagihan. Yang berikut ada metode perhitungan anjak piutang. Yang pertama ada service free. Metode pertama perhitungan biaya perjanjian anjak piutang adalah service free. Contoh dari service free adalah ketika Anda memakai jasa yang berbentuk agensi tertentu, maka wajib memberikan service free pada factoring yang jasanya Anda gunakan. Yang kedua ada discount change. Perhitungan pembiayaan perjanjian anjak piutang kedua menggunakan metode discount change atau pemotoran faktor. Jika jasa Anda menetapkan metode discount change, maka Anda akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring.